time, we've no control. Hai Sobat Gen Z, hari ini kita mengajak kalian ke peternakan burung puyuh Bang Rats yang ada di Mabar, Kabupaten Deli Serdang. Yuk kita intip! Tahukah kamu kalau ternyata burung puyuh itu satwa harapan loh. Selain telurnya yang enak dan bergizi, ternyata dagingnya juga lezat. Sangat menjanjikan bukan untuk peternak? Di sini kita akan membahas apa aja keseruan yang ada di peternakan burung puyuh Bang Rats ini. Dan kenapa sih burung puyuh yang hanya hewan kecil dan imut ini bisa menjadi harapan yang besar untuk masa depan? Simak terus ya! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan ternak puyuh milik Bang Rats. Jenis puyuh yang dipelihara oleh Bang Rats adalah jenis Antum dan Blaster. Mengapa beliau memilih jenis ini? Karena sangat unggul dan produksi telurnya besar, yang membuat penjualannya lebih menguntungkan. Nama latin puyuh Antum yaitu Cortunis japonica antum. Sedangkan kalau yang Blaster, nama latinnya Furnis sucitator. Sekarang kita akan membahas bagaimana sistem perkandangan yang ada di peternakan burung puyuh Bang Rats ini. Jadi, sistem perkandangan yang ada di peternakan burung puyuh Bang Rats ini untuk ukuran setiap kotaknya yaitu 55 kali 100 cm. Sedangkan untuk tempat telurnya itu berukuran kurang lebih 20 cm. Nah, Bang Rats punya 55 kotak kandang dan setiap kotak kandang itu diisi sekitar 40 ekor burung puyuh. Jadi, bisa diperkirakan bahwa dalam satu peternakan ini Bang Rats sudah berternak 7.000 ekor burung puyuh. Nah, untuk sistem pemberian minum, Bang Rats menggunakan nipple otomatis, di mana nipple otomatis ini akan mengisi secara otomatis air minum untuk burung-burung puyuh, sehingga burung puyuh ini tidak akan kehausan. Untuk setiap tempat pakan dan juga tempat minum itu diberikan 2 pasang per setiap kotaknya. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi udara. Untuk atap yang digunakan di peternakan burung puyuh Bang Rats ini adalah sistem atap terbuka, di mana atapnya itu cukup tinggi dengan sistem ventilasi yang sangat terbuka, sehingga sirkulasi udara itu sangat baik untuk bertukar masuk. Dan juga Bang Rats juga menambahkan kipas untuk mencegah stres panas pada burung-burung puyuh yang ada di sini. Selanjutnya yaitu ketika malam hari sudah datang, Bang Rats akan menyalakan lampu agar menjaga kondisi burung-burung puyuh agar tidak kedinginan. Dan untuk luas lahan yang ada di peternakan ini adalah 11 kali 12 meter persegi. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian eksternal dari burung puyuh. Nah, bagian eksternal dari burung puyuh dimulai dari mahkota, kekang, paruh atas, busur paruh, paruh bawah, dagu, tenggorokan, dada, penutup sayap kecil, penutup sayap tengah, penutup sayap besar, bulu penutup primer, perut, paha, tungkai, jari, cakar, sisi perut, tungging, bulu primer, tungkir, bulu sekunder, bulu tersier, punggung, mantel, tengkuk, dan terakhir ada penutup bulu telinga. Apa sih bedanya
burung puyuh betina dan burung puyuh jantan, bedanya ada di bagian corak bulunya. Bisa dilihat, corak bulu untuk betina dan jantan itu berbeda. Setelah itu terdapat pada bagian kloakanya. Nah, kalau burung puyuh betina yang sedang birahi, kloakanya ini akan berwarna merah, tetapi ini tidak. Berarti dia sedang tidak mengalami masa birahi. Nah, seperti ini kalau kloaka untuk puyuh jantan. Baik, mungkin itu saja bagian eksternal dari burung puyuh dan perbedaan antara burung puyuh betina dan jantan. Terima kasih. Dia kalau untuk kandang boxnya ini dia cukup besar. Nah teman-teman, kita kan udah lihat nih banyak banget burung puyuh yang dipelihara atau diternak sama Bangkras. Nah awalnya gimana sih? Awalnya Bangkras ini beli di FI sebanyak 100 ekor. Kemudian setelah berumur 35-40 hari, dia akan dewasa dan kini betina akan produktif untuk bertelur setiap hari. Telur yang dihasilkan akan dijadikan sebagai telur konsumsi dan telur tetas. Telur tetas akan dimasukkan ke dalam mesin telur tetas yang bersuhu 37 sampai 38 derajat Celcius, dan dalam kurun waktu 14 sampai 17 hari dia akan menetas. Anak yang tadi itu hasilnya akan dijadikan sebagai bibit baru. Kemudian yang indukan betinanya akan tetap dipelihara untuk menghasilkan telur konsumsi dan telur tetas lainnya. Lalu setelah kurang lebih 12 bulan, burung puyuh ini akan diakhirkan dan dijual sebesar Rp3.000. Baik, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang pemberian makan dan minuman di peternakan puyuh Bangkras. Nah, untuk pemberian pakan yang jadi wawancara yang telah kami lakukan, Bangkras itu menggunakan pakan dengan nama P304 yang seperti ini, yang dimana ini merupakan produk dari PT Pokpan. Dan untuk pemberian pakan P304 ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Yang pertama itu pada pagi hari dan yang kedua itu pada sore hari. Dan untuk pemberian minumnya sendiri, pada sini pemberian minumnya itu sudah dibuat secara sistematis oleh Bangkras dengan cara air yang ditetapkan di tang tersebut dialirkan ke seluruh kandang di peternakannya abang ini. Jadi airnya itu disalurkan secara otomatis, yang dimana Bangkras sendiri tidak akan sulit dalam memberikan minumnya pada setiap kandang puyuhnya. Nah, selain pakan dan minuman yang telah dijelaskan tadi, Bangkras juga memberikan antibiotik kepada ternak puyuhnya. Untuk ternak puyuhnya ini diberikan antibiotik bermerek Cyamin, di mana dicampurkan dalam air minumnya ke puyuh ini. Untuk hasil pemberian antibiotiknya itu yaitu sebanyak 2 liter banding 1 gram. Dan juga pemberian antibiotiknya Bangkras ini diberikan dalam waktu sebulan itu 3 kali, 3 hari berturut-turut. Oke, jadi kita di sini akan membahas hasil panen apa aja sih yang ada di peternakan burung puyuh Bangkras. Ternyata peternakan burung puyuh Bangkras ini memiliki hasil panen yang cukup banyak loh. Yang pertama, Bangkras ternyata memproduksi yaitu day of key atau day of
file di mana itu adalah burung puyuh berumur 1 hari yang dimana Bang Rats menjual untuk per ekornya itu adalah seharga 2.800. Yang kedua, ternyata Bang Rats sendiri mengelola spesies-spesies dari burung puyuh ini untuk dia jadikan pupuk kandang dan dijual kepada petani-petani dengan harga yang sangat murah, yaitu 50 kilo per karungnya hanya 25.000 saja. Dan yang ketiga, Bang Rats juga ternyata menjual indukan petelur burung puyuh yang sangat produktif itu dengan harga 10.000 per ekornya. Dan yang keempat, tentu saja di peternakan ini Bang Rats menjual telur burung puyuh yang memiliki nilai protein yang tinggi, di mana harganya itu sangat terjangkau sekali dengan harga satu papannya yaitu 100 butir telur burung puyuh hanya seharga 39.000 saja. Dan yang kelima, Bang Rats juga menjual burung puyuh betina yang sudah tidak berproduksi lagi atau tidak menghasilkan telur lagi, itu atau burung puyuh afkir dengan harga per ekornya yaitu 3.000 saja. Nah, kalau dipikir-pikir, ternyata peternakan burung puyuh Bang Rats ini cukup menjanjikan dan sangat menghasilkan sekali, bukan, untuk cuan? Lalu setelah kami lihat-lihat dari banyaknya burung puyuh di peternakan Bang Rats, ada beberapa yang mati. Alasan burung puyuh mati itu ada 2 faktor, yaitu cuaca ekstrim dan wabah penyakit. Apa solusi dari cuaca ekstrim? Yaitu kontrol suhu di suhu optimal, yaitu 22 derajat sampai 25 derajat. Lalu untuk yang kedua yaitu menjaga kepadatan kandang. Nah, lalu kita masuk yang kedua yaitu wabah dan penyakit. Wabah dan penyakit yang banyak menyerang burung puyuh yaitu CRD dan berak kapur. Solusinya yaitu menjaga kebersihan kandang secara teratur, memberi vaksin imunisasi berdasarkan keterangan unggas, dan yang ketiga itu memberikan vitamin. Bang, kan biasanya ada orang asing seperti kami ini contohnya, kalau misalnya masuk di sini ada tindakan preventif wabah ataupun virus yang dibawakan oleh manusia. Nah, itu setelah ada kunjungan orang ataupun yang belajar ternak, itu setelah datang orang, kita langsung ada pemberian disinfektan kepada lingkungannya. Nah, karena tindakan preventif yang dilakukan oleh Bang Rats itu setelah para pengunjung keluar dari kandang tersebut, maka kami berinisiatif menyemprot diri kami dahulu menggunakan disinfektan untuk menanggulangi risiko penyakit yang dapat menular. Nah, teman-teman, meskipun Bang Rats sudah memilih lokasi peternakan yang cukup jauh dari pemukiman, namun Bang Rats tetap melakukan corporate social responsibility atau yang biasa kita sebut dengan CSR dengan membagikan telur kepada beberapa tetangga yang berada di sekitar peternakan puyuh tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis usaha peternakan puyuh Bang Rats. Analisis usaha peternakan puyuh Bang Rats ini menunjukkan bahwa dengan skala pemeliharaan sekitar 7.000 ekor per bulan, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Modal awal yang diperlukan sekitar 17,19 juta dengan biaya variabel sekitar 35,27 juta dan biaya tetap sekitar 6,75 juta. Nah, dari hasil produksi seperti telur, pupuk kompos, DOQ, indukan petelur, hingga penjualan puyuh afkir, pendapatan kotor mencapai 61,35 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional dan penyusutan, peternakan puyuh Bang Rats ini berhasil mencatat laba bersih sekitar 15,89 juta per bulan. Sehingga usaha ini terbukti potensial dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll